Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih Tias Widara, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Anorganik yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan materi tentang mengenal lebih dalam kation Al. Sebelum membahas materi lebih dalam, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan 1. Andrian Eka Wahyuwanto, NIM 2309256, 2. Gama Dharma Putra, NIM 2309269, 3. Faza Prilia Laksmi, NIM 2309266. Materi yang akan kami bahas yakni 1. Pengertian kation, yang kedua golongan kation, yang ketiga pengenalan kation Al, yang keempat cara mengidentifikasi kation Al, yang kelima manfaat dan dampak buruk serta batas maksimum kation Al pada tubuh manusia. Untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Gama Dharma Putra. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang pengertian kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang dimana kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan tertarik ke katoda. Kation golongan 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Contohnya timbel, merkuri, dan perak. Kation golongan 2. Kation golongan ini tidak tereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Contohnya merkuri, tembaga bismut, kadmium, arsenik, dan lain-lain. Kation golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniarkel. Contohnya kobal, nikel, besi, aluminium, dan lain-lain. Kation golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium klorida dalam suasana netral sedikit asam. Contohnya kalsium, strontium, dan barium. Kation golongan 5. Kation yang umum tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Contohnya magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Baik, untuk slide kali ini kita mengenal kation Al atau aluminium beserta sifat-sifatnya. Untuk yang pertama, aluminium adalah unsur kimia yang memiliki lambang Al dengan nomor atom 13. 2. Aluminium termasuk golongan 3. Yang ketiga, aluminium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy dalam tahun 1809 sebagai suatu unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh H.C. Ørsted tahun 1825. Yang 4, ahli kimia Inggris Humphrey Davy dalam kurung 1778 sampai 1829 telah berhasil memisahkan oksida logam pada tahun 1809 dan memberinya nama aluminium. Yang kelima, aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai ketahanan korasi yang baik dan hantaran listrik yang baik. Baik, untuk berikutnya kita membahas tentang sifat-sifat umum aluminium atau Al. Untuk yang pertama, ringan. Massa jenis aluminium yakni 27 gram per cm kubik. Kedua, ketahanan terhadap korosif aluminium memiliki daya tahan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan besi dan baja lainnya. Yang ketiga, daya hantar listrik yang baik.
Aluminium memiliki penghantar listrik baik kira-kira 2 kali lipat dari kapasitas arus tembaga. Untuk yang keempat, toksivitas. Aluminium merupakan logam yang tidak beracun dan tidak berbau. Sifat-sifat khas aluminium. Yang pertama, sifat kimia. Aluminium merupakan logam aktif karena mudah teroksidasi menjadi ion +3. Aluminium bersifat amfoter dan dapat larut dalam asam atau basa encer. Aluminium tidak bereaksi terhadap udara karena ditutupi lapisan oksidasi tipis. Namun, jika lapisan oksidasinya rusak dan logam aluminium terekspos, maka akan bereaksi kembali membentuk oksidasi amfoter. Aluminium mudah bereaksi dengan asam anorganik untuk membentuk kelarutan yang mengandung ion aluminium terhidrasi, sementara hidrogen dilepaskan. Jika bereaksi dengan asam nitrat, ia bereaksi secara pasif dengan membentuk lapisan oksidasi pelindung pada permukaan alumina. Lalu sifat fisika unsur aluminium simbolnya Al, nomor atom 13, massa atom relatif 26,98, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Titik didihnya 660,4 derajat Celcius, titik leleh 2467 derajat Celcius, rapatan pada 25 derajat Celciusnya 2,7 gram per cm kubik. Warnanya metalik, energi ionisasinya 277,6 kJ per mol, afinitas elektronnya 42,6 kJ per mol, keelektronegatifan 1,61, jari-jari ion 0,51, jari-jari atom 1,43, potensi elektrode min 1,71, daya hantar panas 2,1, dan daya hantar listrik 38 kali 10 pangkat min 3. Cara mengidentifikasi kation aluminium dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan warna. Aluminium memiliki bubuk yang berwarna abu-abu. Ion-ion aluminium membentuk garam-garam yang tidak berwarna apabila larut dalam air. Yang kedua, mengidentifikasi uji keasaman. Aluminium memiliki sifat keasaman netral. Karena aluminium bersifat amfoter, di mana aluminium dapat bersifat asam atau basa. Akan tetapi, aluminium dapat bereaksi dengan cepat dalam suasana basa. Baik, untuk cara yang ketiga yaitu uji nyala. Secara umum, ketika aluminium dipanaskan hingga titik lelehnya atau lebih, ia akan membentuk nyala api putih terang yang sulit dilihat. Hal ini karena panas yang hebat menyebabkan aluminium bereaksi dengan oksigen di udara yang membentuk aluminium oksida, yaitu bubuk putih yang dikeluarkan sebagai gas dalam nyala api. Kemudian yang keempat ada kelarutan kation Al. Kation Al akan mudah larut dengan asam klorida encer. Pelarutan lebih lambat apabila dengan asam sulfat encer atau asam nitrat encer. Selanjutnya ada contoh pengendapan dari kation Al. Yang pertama, apabila ditambah dengan NH3 akan terbentuk endapan putih seperti gelatin dari AlOH3 yang sedikit larut dalam reagensia berlebihan. Yang kedua, apabila ditambah dengan NaOH akan terbentuk endapan putih dari AlOH3. Yang ketiga, apabila ditambah dengan CH3COOH akan terbentuk endapan dalam larutan netral dingin. Tetapi dengan mendidihkan dengan reagensia berlebihan terbentuk endapan. Yang keempat, apabila ditambah dengan NH4-2S akan terbentuk endapan putih. Manfaat dan dampak buruk Al bagi tubuh manusia. Aluminium apabila digunakan secara berlebihan akan mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh manusia. Batas aluminium masuk ke dalam tubuh menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan asupan aluminium harian yang dapat diterima sebesar 1 mg per kilogram massa tubuh.
Manfaat aluminium. Yang pertama, antasida. Senyawa aluminium dapat digunakan sebagai antasida untuk meredakan gangguan lambung. Yang kedua, ada vaksin. Aluminium digunakan dalam vaksin untuk memicu respon kekebalan tubuh. Selanjutnya, dampak buruk aluminium. Yang pertama, toksisitas. Paparan aluminium berlebihan dapat mempengaruhi berbagai organ misal otak, hati, ginjal, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan pada sistem pernafasan. Inhalasi debu aluminium menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti iritasi pada saluran pernafasan, batuk, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan pada sistem reproduksi. Paparan aluminium jumlah besar dapat mengganggu sistem reproduksi seperti penurunan kesuburan pada pria dan wanita. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.